Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Syahruni. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Efektivitas Tindakan Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak dalam Tindakan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Piutang Pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan tahun 2024. Nah, di sini ada bab 1. Latar belakang, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan total penduduk mencapai lebih dari 278 juta jiwa pada tahun 2023. Savitri 2016 memaparkan bahwa penerimaan negara dikelompokkan dalam dua kategori utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan UU RI nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun 2024, total pendapatan negara direncanakan sebesar 2.223. Pendapatan ini bersumber dari tiga komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan sebesar 2.390.900.000 rupiah, yaitu 82% dari total pendapatan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 492 triliun, 17,6% dari total pendapatan, dan hibah sebesar 0,4 triliun. Nah, 1,2 dari total pendapatan. Menurut Mardiasmo 2016, self-assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mana pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk lebih berperan aktif dalam urusan perpajakannya sendiri, khususnya dalam menentukan besaran pajak terutang. Sistem ini diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Nah, piutang pajak meningkat karena ketidakpatuhan dan lemahnya pengawasan dalam proses penagihan aktif. Jurusita akan melakukan tindakan penagihan dengan mulai menerbitkan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, termasuk pemblokiran rekening penanggung pajak, hingga pelaksanaan lelang. Tindakan pemblokiran rekening memungkinkan juru sita KPP pajak menahan aset keuangan penunggak sebagai jaminan pelunasan hutang pajak. Dalam konteks KPP Pratama Padang Sidempuan, tindakan pemblokiran rekening telah menjadi salah satu upaya meningkatkan realisasi pencairan piutang pajak. Namun hingga kini belum ada kajian komprehensif yang mengukur efektivitasnya secara khusus di wilayah tersebut. Nah, di sini ada rumusan masalah, ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana mekanisme pemblokiran rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan. Yang kedua, bagaimana kontribusi dari tindakan penagihan pajak melalui pemblokiran rekening bank penanggung pajak terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan tahun 2024. Nah, yang ketiga, sejauh mana efektivitas tindakan pemblokiran rekening penanggung pajak dalam upaya pencairan piutang pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan tahun 2024. Nah, yang keempat, apa saja sih faktor pendukung dalam penghambatan pelaksanaan tindakan pemblokiran rekening? Nah, yang kelima, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tindak pemblokiran rekening dalam penagihan pajak? Nah, di sini ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui mekanisme pemblokiran rekening pajak rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan. Yang kedua, mengetahui besaran kontribusi dari tindak penagihan pajak melalui pemblokiran rekening bank penanggung pajak terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan tahun 2024. Yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas tindakan pemblokiran rekening penanggung pajak terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan. Yang keempat, untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Nah, yang kelima, untuk menganalisis efektivitas tindakan pemblokiran rekening penanggung pajak terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan. Nah, yang kelima ada manfaat penelitian. Ada 3 poin dijabarkan di sini. Yang pertama, teoritis menambah khazanah keilmuan di bidang perpajakan, khususnya terkait mekanisme, tingkat efektivitas, kontribusi, kendala, dan upaya mengatasi dari kendala pemblokiran dalam rangka pencairan piutang pajak.
Manfaat yang kedua praktis sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi KPP Pratama Padang Sinimpuan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan dan strategi penagihan yang lebih efektif dan efisien. Nah, yang kelima, manfaat sosial meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta membantu negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Nah, selanjutnya ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada kajian teori. Yang pertama, pajak memiliki beragam definisi tergantung sudut pandang para ahli, namun secara umum mengarah kepada konsep yang sama, yaitu kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara. Meskipun rumus definisi dapat bervariasi, pada intinya pajak dipandang sebagai kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Menurut Siti Resmi 2019, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka kepentingan umum. Nah, yang kedua, Resmi 2013 mendefinisikan penanggung pajak sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban perpajakan, termasuk apabila pajak tersebut dipungut oleh pihak ketiga atau dipotong oleh pihak lain, namun tanggung jawab tetap melekat pada penanggung jawab pajak. Berdasarkan definisi tersebut, penulis mengertikan bahwa penanggung pajak adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajiban perpajakannya, baik karena perannya sebagai wajib pajak langsung maupun sebagai pihak yang diberi tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, Mardiasmo 2011 mendefinisikan bahwa piutang pajak adalah jumlah pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak, namun belum dibayar sampai saat jatuh tempo dan wajib ditagih oleh negara. Nah, yang keempat, penagihan pajak menurut Darussalam 2011 adalah penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan administratif yang dilakukan oleh aparat pajak dalam rangka memperoleh pembayaran pajak yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, yang kelima, Resmi 2013 mendefinisikan penanggung jawab sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban perpajakan, termasuk apabila pajak tersebut dipungut oleh pihak ketiga atau dipotong oleh pihak lain. Namun, tanggung jawab tetaplah melekat pada penanggung pajak. Berdasarkan definisi tersebut, penulis mengartikan bahwa penanggung pajak adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajiban perpajakannya, baik karena perannya sebagai wajib pajak langsung maupun sebagai pihak yang diberi tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan. Nah, teori yang digunakan ada dua. Pertama, teori bank relatif, kerahasiaan bank bisa dibuka untuk penagihan pajak. Yang kedua, teori kendala, evaluasi faktor yang menghambat efektivitas sistem penagihan. Nah, di sini ada efektivitas penagihan pajak, realisasi tindakan dibagi target pelaksanaan dikali 100%. Penulis meninjau Penulis meninjau efektivitas pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pemblokiran dalam hal pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak, serta berhasil tidaknya target tindakan pemblokiran tercapai. Nilai efektivitas yang disusun dari perbandingan di atas diukur dengan kriteria efektivitasnya yang disusun dalam tabel di bawah ini. Nah, terlihat presentase dan kriterianya. Nah, di sini ada rumus kontribusi. Nah, kontribusi pajak, rumusnya realisasi pencairan tunggakan pajak per tindakan dibagi target pencairan tunggakan pajak dari keseluruhan tindakan dikali 100%. Penulis meninjau kontribusi melaksanakan pemblokiran rekening bank penanggung pajak untuk mengukur sejauh mana dampak pelaksanaan pemblokiran. Nah, terhadap pencairan piutang pajak di 16 kantor pelayanan pajak pertama Padang Sinimpuan. Kriteria kontribusi tersebut
divisualisasikan dalam tabel. Nah, di bawah ini sudah ada tabel persenan dari 10% sampai 50% ke atas. Nah, peneliti terdahulunya sudah dilampirkan di sini. Ada 3 peneliti terdahulu, Evantri et al. Temuannya ialah surat paksa kurang dari 60% efektivitas. Nah, yang kedua Nikita dan Irwan, temuannya blokir efektif tetapi fluktuatif. Nah, yang ketiga Filza Z, prosedurnya baik tapi ada kendala teknis. Sekian dari presentasi kami, dari proposal penelitian kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.